kayak gitu. Jadinya kalau emang udah waktunya ninggal ya ninggal, kalau belum waktunya ya belum. Tapi kan kalau kita orangnya sembrono, semau mikirnya, kalau belum waktunya ninggal ya ninggal. Tapi kalau kita semaunya sendiri tahu, ngangkat ngangkat karung 3 karung langsung nggak kuat, kamu paksain ya namanya badan nggak kuat ya ketimpa sama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya. Hari ini saya mau berbicara soal, uh, berpikirlah positif, biar, apa ya, biar umurmu panjang. Kenapa begitu ya saya ngomong soal umur panjang apa gimana? Ini cuma cerita doang. Seumpama ada cerita saya ada yang kebetulan sama, kalau ada cerita yang, hampir sama sama yang kalian atau teman-teman yang nonton saya ini ada kesamaan, berarti kebetulan gitu aja ya, jangan diambil di hati gitu. Namanya juga cerita, saya ngambil ini dari apa sih, dari kadang ada teman cerita, kadang saya ngeliat sendiri kayak gitu ya. Eh, Kenapa saya berpikirlah positif biar, panjang umur, nggak cepet meninggal. Maksudnya gini, eh, saya ngambil cerita ini, cerita emang cerita beneran terjadi gitu ya. Tak ituin antara si A sama si B gitu aja ya. Orangnya ya namanya orang hidup di desa ya hidup pas-pasan, kalau nggak kerja ya nggak makan kayak gitu. Namanya juga orang awam kayak gitu, dia bisa ya biasa kayak gitu ya. Si A ini, uh, keluarga A sama keluarga B ya. Keluarga A ini orangnya itu apa ya, berpikirnya itu kayak kayak terlalu kemprungsung. Bahasa apa kemprungsungnya? Maksudnya berpikirnya itu terlalu jauh, aneh-aneh. Terus itu pengennya apa ya, ngelihat tetangga, eh, punya apa kepengen kayak gitu. Yang keluarga B, dianya nyantai-nyantai aja, pokoknya itu apa yang dia kerjakan itu lihatlah situasi dan kondisi itu, menurut kemampuannya dia kayak gitu ya. Saya ini cerita dari si A dulu ya. Ini si A dari satu keluarga itu, uh, ibu, eh, keluarga pasti kan ada suami istri anak kayak gitu ya. Suaminya itu, delalae punya penyakit asma kayak gitu ya. Namanya orang punya penyakit asma kan nggak boleh kerja berat-berat. Terus, jangan terkena debu, jangan apa ya, kena angin dikit ya sesak napas kayak gitu. Harus banyak-banyak menjaga badan kayak gitu. Istrinya itu dia mah terlalu apa ya, khawatir sama suami mah wajar-wajar aja, tapi pikiran jangan terlalu aneh-aneh. Maksudnya gimana saya ngomong kayak gitu, dia itu berpikiran itu, uh, kok, suaminya itu, punya penyakit asma, terus kerjanya itu ya namanya kerja di rumah ya serabutan, kemungkinan ya ada yang jadi tukang kayu, ada yang jadi petani kayak gitu. Tapi kalau penyakit asma jadi penyakit petani kayaknya, susah, nggak mungkin. Soalnya itu kan kalau petani kan terlalu berat, jadinya ya, serabutan aja, sampingan aja. Kayak dia apa ya yang gampang itu apa ya, eh, pokoknya punya kerjaan tetap gitu aja, kayak di toko, kayak ntar kayak di toko gitu aja ya, yang lebih lebih gampang gitu aja ya. Nah, pas pas kayak gitu kan dia berpikirnya, begini,
eh, suaminya punya penyakit asma, jadinya mah eh, udah punya kerjaan tetap, jadinya si istri itu takut kalau ditinggalkan sama sang suaminya, ntar kalau suaminya meninggal nasibnya gimana, bisa makan apa enggak, bisa nyekolahin anak apa enggak, pokoknya itu pikirannya terlalu apa sih, tiap hari itu selalu dipikirin, tiap hari sekali dipikirin terus eh, apa namanya, suaminya punya penyakit kayak gitu kan, nggak boleh kerja berat-berat, jadinya yang enteng-enteng aja ya, jadinya punya duit juga ala kadarnya dia, kerja juga ala kadarnya dia, sebisa mungkin bisa nyukupin kebutuhan sehari-hari, nggak bisa dipaksain. Namanya punya penyakit kayak gitu kan nggak boleh kerja berat, apalagi dianya terposir tenaganya, jadinya kalau kumat ya napasnya gitu aja ya, terus juga harus apa sih, rajin kontrol dokter kayak gitu ya. Hmm, terus dia juga kalau ngeliat tangga beli apa juga itu rasanya kemrungsung hatinya itu, kayaknya tuh ada rasa uh, iri, namanya manusia itu wajar, tapi irinya itu menyikapinya gimana, namanya manusia mah beda-beda cara menyikapi tetangga membeli sesuatu kayak gitu ya. Ini dia kan orangnya kemprungsung, pengen gitu tetangga punya kulkas, beli TV kayak gitu, dia itu mikirnya gimana caranya dia bisa beli kulkas sama beli TV. Nah namanya suaminya kayak gitu keadaannya, jadinya ya uh, dianya minjem duit di bank apa gimana kayak gitu namanya, uh, atau enggak di rentenir kayak gitu, jadinya kan harus apa, biar biar uh, dia bisa sama amat tangganya itu, tangga bisa beli dia bisa beli kayak gitu, nggak mau kalah saing gitu loh maksudnya ya. Habis kayak itu belilah, udah kayak gitu lama-lama namanya kerja pas-pasan cukup buat makan, jadinya kan kadang kan apa ya, mau bayar cicilan utangnya di rentenir atau di bank itu kan kadang nunggak jadinya apa sih, nggak bisa kebeli, nggak bisa dibeli, dia eh, gadein, seumpama gadein tanah yang cuma sedikit kayak gitu, otomatis kalau dianya nggak bisa kebayar, otomatis kan tanahnya disita, jadinya si istrinya itu tadi, istri si A itu kepikiran lama-lama itu tiap hari itu numpuk, kepala numpuk, belum suaminya penyakitan kayak gitu, dianya punya utang terbelit-belit utang, lama-lama kelamaan dipikir lama-lama linglung yang ninggal si istrinya duluan ya kayak gitu ya. Terus ini cerita si D kan orangnya udah tak kasih tahu ya, nyantai gitu aja ya, sama si D-nya itu suaminya sama berpenyakit asma kayak gitu ya, tapi si istrinya ini itu apa menyikapinya itu dengan cara nyantai. Maksudnya gimana, kan tahu kerjanya kan petani atau enggak serabutan apa, jadinya si istrinya ini kalau suaminya kerja seumpama di sawah kayak gitu ya, dia itu ngikutin suaminya kerja, jadinya kerjanya suaminya seumpama apa ya, eh, mau nanam padi kayak gitu, Daud dia bantuin Daud, tapi kalau suaminya udah agak capek disuruh stop, istrinya lanjut kayak gitu. Terus ntar kalau uh, kadang kan kalau panen padi itu kan ngangkat kayak gitu, jadinya dia nyuruh orang lah, maksudnya buat bayar, kalau enggak mah cuma apa, suaminya itu membantu ala kadarnya sebisa dia mungkin, asal penyakitnya nggak kumat, jadinya ada saling bantu antara istri sama suami, dia nggak berpikiran suaminya itu berpenyakitan, apa namanya orang berpenyakitan kan ya, ada yang sehat walafiat, ada yang emang kalau asma itu kadang kan penyakit keturunan juga, mungkin dari nenek kakeknya juga ada penyakit
kayak gitu, jadinya menurun di dianya kayak gitu bisa jadi. Tapi gimana dia cara menyikapinya, cara apa sih ya, tetap kontrol, berubah juga iya, terus dia juga apa bisa apa itu, bisa keadaan dia biar nggak kumat itu gimana, kayak gitu. Nggak boleh kalau pas waktu hujan apa dia itu ya pakai jaket, namanya asma kan nggak, biasanya itu nggak kuat sama namanya dingin kayak gitu ya. Terus si istrinya itu ndelalae dia itu kalau ada tetangga beli sesuatu, seumpama beli TV atau nggak beli kulkas kayak gitu kan, dia mah kepengen namanya manusia. Tetangga beli dia kepengen, namanya belum punya kan, wajar aja. Tapi yang istrinya si B ini mikirnya kalau cukup buat makan ada alhamdulillah, tapi kalau seumpama dia inisiatif pengen beli, dia ngumpulin sedikit kalau enggak mah pas kalau ada panen itu kan, dia panen kan udah menghasilkan duit kayak gitu ya. Jadinya itu dia apa sih, ngomong sama suaminya, saya pengen beli kulkas, gimana pak, kayak gitu, boleh apa enggak, ini kan lagi panen padi, nggak ada salahnya lah padinya dijual buat beli kulkas, gimana. Kalau suaminya bolehin dia ya beli, kalau suaminya nggak bolehin dia nggak beli kayak gitu. Maksudnya itu dia nggak memaksakan, ya pengen mah pengen, tapi kalau ada duit lebih atau enggak dia bisa membeli baru beli. Tapi kalau dia nggak bisa membeli, dia nggak mau maksain utang di bank, utang rentenir kayak gitu. Jadinya itu apa, tidak memaksakan keinginan dia, nggak memaksakan emosi dia kayak gitu. Yang penting mikir ke depannya, bisa makan udah bersyukur kayak gitu ya. Itu pikiran si B kayak gitu ya. Apa ya, namanya manusia kalau udah apa ya, berpikirlah positif kayak gitu. Cerita ini bisa diambil kesimpulannya gimana, manusia emang apa ya, apa ya, kayak kayak nikah, kayak waktunya ninggal, kayak itu kan jodoh, kayak jodoh rezeki itu kan Tuhan yang menentukan kayak gitu. Tapi itu tergantung kitanya bisa menyikapinya apa enggak kayak gitu. Namanya nikah maaf, namanya apa, maut ibarat katakan udah dituliskan, udah digariskan kayak gimana. Tapi seenggaknya apa ya, kitanya juga harus ada hati-hatinya juga gitu, jangan sembrono kayak gitu. Jadinya kalau emang udah waktunya meninggal ya meninggal, kalau belum waktunya ya belum. Tapi kan kalau kita orangnya sembrono, semau mikirnya, kalau belum waktunya ninggal ya ninggal. Tapi kalau kita semaunya sendiri, tahu ngangkat karung 3 karung langsung nggak kuat, kamu paksain ya, namanya badan nggak kuat ya ketimpa sama ketimpa sama itu, sama padi yang 3 karung itu ya kayak gitu ya. Jadinya ya innalillahi kayak gitu. Jadinya ya jangan memaksakan, kita bisanya kekuatan kita kayak gimana, kita itu harus tahu. Apa ya, kayak mau beli sesuatu itu kitanya itu ada kelebihan rezeki apa enggak. Kalau enggak ada kelebihan rezeki ya dikumpulin dulu dikit-dikit kayak gitu. Ntar kalau udah terkumpul baru beli sesuatu yang kita inginkan. Jangan terlalu memaksakan kehendak. Tahu nggak ada duit, tetangga punya dipaksain ya utang ke rentenir. Kalau terbelit utang kepikiran cepat meninggal, siapa yang salah? Itu mah kamunya sendiri yang terlalu memaksakan kehendak kamu. Tahu nggak kuat tapi dipaksain ya kayak gitu. Jadinya
Ya begitulah, jadinya kalau nggak kuat ya udah nggak kuat, nggak usah dipaksain harus pinjam ke sana pinjam ke sini. Jadinya kita itu berpikirlah positif biar kayak nyawa nyawa biar awet nyampe tua, nggak sakit nggak apa. Namanya rezeki kan eh, apa ya, rezeki punya teman baik itu juga rezeki, rezeki punya apa sih, orang tua baik juga rezeki, rezeki kesehatan itu juga rezeki. Nggak semua rezeki itu kamu kategorikan uang dan uang. Rezeki itu macam-macam tergantung kitanya. Dikasih makan hari ini, bisa makan hari ini, itu juga rezeki. Jadinya berterima kasih lah, namanya rezeki. Kadang kalau kita nggak tahu dari mana asalnya, nggak disangka-sangka juga datang juga gitu ya. Udah cukup sekian itu cerita dari saya. Apabila ada kata-kata atau omongan yang menyinggung teman-temanku, semuanya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya. Dadah.